Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema minta maaf kok sulit. Judul renungan ini sepertinya gampang ya, kayak minta maafnya kok sulit. Soalnya tuh saya yang membawakan renungan ini kok gampang untuk meminta maaf ya. Sebelumnya mari kita baca dulu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, bagi beberapa orang, meminta maaf itu sulit dilakukan. Alasannya ya beragam, mulai dari takut ditolak atau misalnya takut tidak dimaafkan, malu, gengsi, tidak mau kelihatan lemah, tidak mau kehilangan harga diri, atau tidak mau kelihatan salah. Benar atau betul? Bahkan juga seringkali dianggap tabu bagi orang tua untuk meminta maaf kepada anaknya. Di mana prinsip orang tua itu pasti selalu benar dan anak itu nggak tahu apa-apa yang dijadikan standar oleh begitu banyak orang tua. Contoh lain juga ketika ada di sebuah perusahaan, di mana atasan harus meminta maaf kepada bawahan. Ia akan merasa bahwa harga dirinya itu menjadi rendah. Atau guru kepada murid, kakak kepada adik, dan sebagainya. Nah, dan ironisnya, generasi-generasi muda akan semakin banyak yang merasa tidak perlu untuk meminta maaf, karena mereka dari kecil itu tidak biasakan untuk melihat keteladanan dari orang tua atau orang yang lebih tua. Lalu apa dampak dari kita tidak mau meminta maaf? Yang pertama, perasaan bersalah. Hidup dengan rasa bersalah tidak akan bisa membuat kita hidup dengan tenang, nyaman, apalagi bahagia. Kita akan merasa terus tertuduh dan itu akan diperparah oleh iblis yang akan terus menuduh kita dengan rasa bersalah kita dan tidak layak sehingga kita tidak bisa bertumbuh dalam iman secara benar. Yang kedua, menjaga gengsi dan wibawa. Kita lebih rela untuk hidup dengan berbagai perasaan seperti tidak nyaman atau juga bahkan bisa sangat menyiksa. Kecuali memang ketika hati kita memang sudah sangat keras ya, seperti batu, sehingga mati rasa dan terus menjaga martabat kita sendiri untuk menjadi lebih tinggi terus gitu loh. Lalu bukankah lebih baik kita untuk segera minta maaf dan memperbaiki hubungan dengan orang yang telah kita sakiti? Nah, dari pengalaman saya sendiri, ketika kita meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, itu ada rasa plong dan lega dari hati ketika saya meminta maaf ketika saya berbuat salah. Mungkin tidak mudah pada awalnya untuk bisa berlapang dada dan jujur seperti itu. Tetapi saya terus belajar untuk terbiasa melakukannya. Ketika saya menyadari ada kesalahan atau ketika saya tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain, ya saya akan berusaha menyelesaikannya. Dan memang benar, perasaan saya jauh lebih ringan dan tidak ada perasaan bersalah apalagi tertuduh ketika saya meminta maaf kepada orang yang sudah saya sakiti. Lalu, apakah benar sih wibawa atau gengsi bisa hilang ketika kita meminta maaf? Menurut saya justru orang yang berani meminta maaf menunjukkan kebesaran hatinya dan ya dia akan dihargai, baik oleh manusia apalagi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak membuka peluang lagi bagi iblis untuk mencoba menjatuhkan kita lewat tuduhan-tuduhan rasa bersalah. Bahkan Alkitab juga mengatakan bukan saja perasaan bersalah, tapi juga menjadi penghalang kita untuk dapat berhubungan dengan Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 23-24, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi jika ada di antara saudara yang mengalami sebuah hubungannya rusak karena suatu kesalahan yang pernah saudara buat atau lakukan, ini saatnya untuk saudara bisa mengambil inisiatif, datangi mereka dan mintalah maaf.
Walaupun meminta maaf itu tidak mudah, tetapi perbaiki sesegera mungkin hubungan itu dan berdamai pada saat itu juga, sebelum hubungan saudara semakin terputus dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapak, sekali lagi kami bisa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan, supaya apa renungan yang telah kami dengar Tuhan bisa kami praktekkan Tuhan, bukan kami menjaga gengsi atau wibawa kami Tuhan, tetapi kami ingin Tuhan merendahkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa meminta maaf ketika kami berbuat salah Tuhan, supaya kami bisa segera memperbaiki hubungan kami dengan saudara, terlebih lagi dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salah satu bukti kita hidup dalam kebenaran dan rendah hati adalah mudah meminta maaf. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.